Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Sri Rahayu. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Materi ini kita pelajari di SD kelas 6. Kalian siap? Kita mulai bersama-sama. Kita mulai dari penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya atau terhadap tempat hidupnya. Oke, tanaman ini tanaman apa anak-anak? Ya, benar, ini tanaman teratai. Teratai itu habitatnya di mana? Ya, di perairan. Air tawar atau air laut anak-anak? Air tawar, biasanya di danau, di kolam. Oke, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya yang berupa air? Yang pertama, tanaman ini batangnya berongga yang berisi udara. Dengan isinya udara, maka dia akan menjadi lebih ringan sehingga mudah mengapung di air. Di samping itu, batang tersebut memang berguna juga untuk mengalirkan udara pernapasan. Kalau kalian perhatikan, tanaman ini daunnya sangat lebar. Daunnya sangat lebar dan tipis. Kenapa daunnya sangat lebar dan tipis? Itu sangat berfungsi untuk supaya dia penguapannya besar. Karena di air, maka air yang masuk akan banyak ke tubuhnya, sehingga harus diimbangi dengan penguapan yang besar. Nah, kalian tahu semakin lebar daun, maka permukaan yang kena matahari juga akan semakin luas. Nah, kalau daunnya semakin luas, maka penguapannya akan semakin besar. Tanaman ini memiliki akar yang panjang sampai ke dasar perairan yang berguna untuk menyerap zat hara. Kita lanjut tanaman yang kedua. Tanaman apakah ini? Ya benar, ini tanaman enceng gondok. Di manakah habitat tanaman ini? Tanaman ini juga hidup di perairan tawar. Lalu bagaimana cara dia beradaptasi terhadap lingkungan air? Batangnya, kalau kamu perhatikan di sini, atau ada yang mengatakan ini adalah pangkal daun atau tangkai daun, itu menggembung. Nah, di dalamnya berisi rongga-rongga. Rongga tersebut berisi udara. Dengan adanya udara di dalamnya, maka membuat dia ringan, sehingga mudah untuk mengapung di air. Kemudian kalau kamu perhatikan, tanaman ini akarnya pendek, tetapi lebat. Nah, akar yang pendek tetapi lebat itu berguna sebagai penyeimbang, sehingga dia tidak mudah roboh di air. Tanaman berikutnya, tanaman apakah ini? Ya benar, ini tanaman kantong semar. Tanaman ini hidup di tanah, biasanya tanah bekas rawa yang miskin zat hara, terutama zat hara nitrogen. Padahal nitrogen itu sangat diperlukan untuk pertumbuhannya. Lalu bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan nitrogen? Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini, di ujung daun terdapat kantong. Terdapat kantong. Kantong ini di dalamnya ada sedikit cairan yang mengandung enzim dan berbau. Nah, baunya itu biasanya disukai oleh serangga, sehingga memancing serangga untuk datang ke sini. Nah, kalau datang ke sini serangganya masuk, maka dengan kena cairan itu maka sayapnya akan lengket sehingga serangganya tidak bisa terbang kembali, alias serangganya terjebak di sini. Kemudian serangga akan mati dan hancur busuk. Nah, setelah busuk akan diserap zat hara nitrogennya untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Sehingga kebutuhan nitrogennya tetap terpenuhi. Oke. Berikutnya ini tanaman apa ya anak-anak? Ini memang jarang ditemukan di negara kita. Ini namanya Venus flytrap, tanaman Venus. Tanaman Venus juga habitatnya di tanah yang miskin zat hara nitrogen. Nah, kemudian bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan nitrogen? Tanaman ini kalau kamu perhatikan daunnya itu terdiri dari setangkup daun yang di tengah ada semacam engselnya. Dan di bagian tepi daun terdapat rambut-rambut halus sebagai sensor.
Jika ada serangga datang ke sini, maka sensor di dalam rambut-rambut halus ini akan memberi informasi ke daun sehingga daunnya akan mengatup. Maka serangga akan terjebak di dalamnya. Nah, jika serangga terjebak di dalamnya, maka kemudian akan mati dan dihancurkan dengan enzim, kemudian busuk dan diseraplah zat hara nitrogennya. Jadi ini caranya sama dengan kantong semar, cuma berbeda alatnya. Kita lanjutkan, tanaman apakah ini anak-anak? Ya, tanaman yang sangat terkenal, tanaman kaktus. Oke, kaktus itu hidupnya di habitatnya tanah yang kering atau biasanya di gurun pasir yang kering, sehingga sedikit tersedia air. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang kering? Yang pertama, dia nggak punya daun. Daunnya sudah mengalami modifikasi menjadi duri. Nah, dengan mengalami modifikasi menjadi duri, maka permukaannya menjadi sangat kecil. Dengan permukaan yang kecil, maka penguapannya juga kecil. Jadi di sini daunnya berupa duri, fungsinya adalah untuk memperkecil penguapan. Selain itu, durinya juga untuk melindungi diri. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan, batang kaktus itu selalu tebal, berdaging. Gunanya apa? Untuk menyimpan cadangan air. Di samping itu, lapisan luar dari batang itu punya lapisan seperti lilin yang berfungsi untuk menghambat terjadinya penguapan. Tanaman ini memiliki akar yang panjang untuk menjangkau air di dalam tanah. Nah, itu tadi caranya adaptasi, makanya dia bisa bertahan di lingkungan yang kering. Nah, kita lanjut, tanaman apakah ini anak-anak? Ini di Buntang banyak tersedia ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Buntang Kuala atau ke Tanjung Laut, itu di pinggir pantai banyak terdapat tanaman bakau atau mangrove. Nah, tanaman bakau hidupnya di rawa. Bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di rawa? Kalau kamu amati kan rawa itu berair dan berlumpur. Bagaimana dia bisa berdiri tegak tidak roboh? Nah, dia punya akar yang berbeda dengan pohon-pohon yang hidup di daratan. Ada akar napas ini yang yang dari bawah ke atas, runcing dari bawah ke atas, ini akar napas untuk menghirup oksigen karena di lumpur itu sedikit oksigen, dan ada akar tunjang atau akar lutut. Ini untuk menyangga dari samping supaya tanaman tersebut tidak mudah roboh. Kita lanjutkan penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Nah, ini misalnya pohon randu di musim hujan. Kita bandingkan dengan ketika di musim kemarau. Apa yang berubah di sini? Ya, benar, daunnya rontok atau menggugurkan daunnya di musim kemarau. Kemudian contoh yang lain. Nih, misalnya pohon mahoni. Nah, ini pohon mahoni ketika di musim hujan. Kita bandingkan dengan pohon mahoni ketika musim kemarau. Daunnya juga rontok. Kemudian satu contoh lagi misalnya pohon jati. Ini pohon jati di musim hujan. Kita bandingkan dengan pohon jati di musim kemarau. Daunnya juga rontok atau mengalami meranggas istilahnya atau menggugurkan daunnya. Kalian tahu anak-anak untuk apa? Jika semakin dikit daun, maka penguapan akan semakin kecil. Di musim kemarau, air yang tersedia di dalam tanah sedikit, maka supaya dia bisa bertahan hidup, dia akan memperkecil penguapan dengan cara menggugurkan daunnya. Kita lanjut. Nah, tanaman apakah ini? Ya, bunga mawar. Bunga mawar itu sangat cantik, tetapi ternyata dia juga melindungi diri dari orang yang akan mengganggunya atau dari pemangsanya dengan menggunakan duri yang tajam. Tanaman apalagi yang melindungi diri dengan duri? Nah, ada tanaman salak, ada tanaman Euphorbia, ini tanaman hias yang batangnya penuh dengan duri tapi bunganya sangat cantik. Kemudian juga tanaman pandan. Nah, mereka melindungi diri dengan menggunakan duri. Nah, kalian kenal nggak tanaman ini? Nah, ini tanaman jarak namanya. Tanaman jarak.
Oke, tanaman jarak itu beracun. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu cara dia melindungi diri dari pemangsanya. Kemudian ini juga mungkin kalian kurang begitu kenal, ini tanaman kecubung. Tanaman kecubung itu menghasilkan buah yang beracun. Nah, sebenarnya mereka kenapa beracun? Itu untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, ada juga tanaman yang mengatupkan daunnya ketika disentuh. Misalnya ini tanaman putri malu. Tanaman putri malu memiliki dua cara melindungi diri, yaitu di batangnya ini ada durinya, juga dia kalau disentuh akan mengatup daunnya. Oke, itu tadi yang kita pelajari bersama tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dan penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Kalian bisa mengulang-ulang kembali video ini supaya menjadi lebih paham. Selamat belajar anak-anak. Semangat ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.